Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 15 April 2025, setahun yang lalu kita bersilaturahmi ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dalam rangka klarifikasi keaslian ijazah Jokowi. Pada kesempatan ini sudah satu tahun kita menanti apakah ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Hingga hari ini kita tetap menanti. Kita berharap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab segera memastikan keaslian dan atau ketidakaslian ijazah Jokowi. Bahwa Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi bukan alasan untuk mempertieskan urusan ijazah ini. Oleh sebab itu, setiap kesalahan akan selalu tetap menjadi kesalahan. Sebuah kesalahan tidak akan berubah menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Sejarah akan menyaksikan peristiwa ini, dan pada pagi hari ini kita menjadi saksi bahwa hingga hari ini ijazah Jokowi belum juga pasti apakah asli atau tidak asli. Bersama masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kita tetap menanti semoga ada keputusan yang pasti. Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran di Republik ini demi masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih yang tiada terhingga. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum orasi berikutnya, kami aturkan banyak terima kasih kepada semua yang terkait, wabil khusus kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh jajarannya, kepada Polresta Sleman dan seluruh jajarannya, seluruh awak media yang berkenan meliput acara segenap 1 tahun kita menuntut keaslian ijazah Jokowi di tempat yang bersejarah ini. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya orasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau di Jogja jangan kaget dipanggil Mas ya. Begitu masuk Jogja, abang itu di Jogja menjadi emas. Berikutnya Mas Michael Sinaga dari Sentana TV. Waktunya kami aturkan. Baik, Mas Sinaga. Tak cari-cari. Pakai ini. Iya, sinyal jelek juga di sini ternyata. Iya. Oke. Semangat semua. Udah 1 tahun ini ya. Masalah ini. Ini kan acara ini namanya Napak Tilas. Jadi saya mau udah nyala belum itu? Jadi saya secara ini adalah acara Napak Tilas, saya mau mengenang cerita apa yang terjadi 15 April 15 April 2025, di mana waktu itu UGM secara bersejarah menutup kampusnya hanya gara-gara ada Roy Suryo, Rismon Syanipar yang sudah ada surat kematiannya itu. Dan ya bukan saya yang buat surat kematiannya, katanya ada ya. Nah, katanya ada ya, Bang Rismon Syanipar, apakah benar Anda sudah ada surat kematian, sudah almarhum, tolong dijelaskan. Nah, dan yang ketiga Dr. Tifa. 3 orang ini datang ke UGM dan hanya mereka yang diberikan akses masuk ke dalam ruangan yang menunjukkan skripsi itu loh, ya. Di situ saya sangat sedih karena banyak sekali wartawan
banyak sekali alumni UGM, banyak sekali rakyat yang ingin melihat juga tapi tidak dikasih masuk oleh UGM. UGM, mana tanggung jawab Anda? Ova Emilia sebagai rektor, mana tanggung jawab Anda? Anda menutupi semua dokumen-dokumen, Anda menutupi semua data-data yang Anda pegang. Ya. Terakhir saya dengar dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya, maaf, 700 data yang diberikan oleh UGM ke Polda Metro Jaya. 500 apa 700 sama aja lah itu. Pokoknya ratusan data diberikan oleh UGM ke Polda Metro Jaya demi supaya rakyat tidak melihat. Apakah memang UGM ini adalah universitas milik pribadinya siapa ya? Pribadinya Joko Widodo mungkin. Supaya rakyat tidak boleh lihat data-data milik UGM. Apakah data-data milik UGM itu rahasia? Atau apakah data milik UGM itu isinya pornografi? Makanya rakyat tidak boleh melihat, kan gitu. Nah, setelah satu tahun UGM menzolimi rakyat Indonesia, akhirnya ada satu lembaga di Indonesia ini yang lurus, yaitu Komisi Informasi Pusat, yang akhirnya memberikan kepada kami ijazah Joko Widodo yang dimaksud. Ya, ini nih ijazahnya. Ijazah ini ya katanya dilegalisir oleh UGM, katanya. Kata siapa? Kata Joko Widodo. Ya. Kita sebut aja Joko Widodo namanya, karena di sini namanya Joko Widodo. Ya. Kata Joko Widodo, dia melegalisir ini kepada Dekan Fakultas Kehutanan, yaitu Muhammad Naim dan Budiadi. Dua macam nama ini yang ada di dalam dokumen ini. Apakah Muhammad Naim sudah ada di sini menjadi dekan sejak 2005? Saya jamin tidak. Jadi, apa yang diberikan oleh KPU ke kami ini mau kami klarifikasi kepada UGM langsung dalam ulang tahun pertama ini, ulang tahun kasus ini yang pertama. Kami ingin UGM mengklarifikasi, kami ingin UGM memperjelas, benarkah seseorang yang belum jadi dekan bisa melegalisir atas nama dekan dan pakai namanya? Tidak bisa ya? Yang kedua, saya mau menanyakan pada UGM, apakah UGM suka melegalisir tanpa tanggal? Ya, tanpa tanggal, ya pokoknya tanpa segala macam lah ini ya. Pokoknya bugil begini aja legalisirnya. Nggak ada. Iya kan? Saru. Oh iya, saru katanya. Saya nggak tahu tuh bahasanya artinya apa tuh. Ya? Belgedes katanya. Nah, yang jelas UGM ini melegalisir dengan bugil. Saya sudah memiliki contoh legalisir dari UGM. Fakultas lain maupun Fakultas Kehutanan tidak seperti ini bentuknya. Jadi apakah kalau yang legalisir Presiden Joko Widodo diberikan yang khusus gitu ya? Diberikan cap khusus, diberikan ya segala macamnya khusus. Nah, lalu apakah betul Presiden Joko Widodo pernah datang ke sini menemui Pak Budiadi dan melegalisir? Kalau tidak, dia nyuruh siapa? Emangnya boleh melegalisir nyuruh orang lain? Kalau gitu saya suruh aja tukang becak legalisir ijazah saya. Kan tidak masuk akal. Jadi UGM ini adalah biang segala kerusuhan di Republik ini. Selama 1 tahun, apakah UGM juga menikmati karena nama UGM digaung-gaungkan tiap hari? Wah, UGM terkenal. Semakin banyak ibu-ibu yang anaknya pengen sekolah di UGM, betul Ibu? Gara-gara kasus ini makin banyak pengen sekolah di UGM, betul? Oh tidak? Kirain karena makin terkenal makin pengen kuliah di sini. Oh tercemar. Oke, ini kata-kata ibu-ibu ya. Jadi Ibu Ova Emilia, Anda juga seorang ibu, dengarlah ibu-ibu ini. Anak-anak mereka semakin tidak pengen sekolah di UGM hanya gara-gara selembar ini ya. Hanya gara-gara selembar ijazah ini, jadi makin sedikit yang pengen
kuliah di UGM. Ya, kalau kita meminta kejujuran dari Ova Emilia dan Rektor UGM, Wakil-Wakil Rektor UGM atau Dekan Fakultas Kehutanan, kayaknya udah susah. Jadi kita hari ini datang lagi memberikan suatu penghargaan lah kepada UGM, bahwa hanya UGM lah yang mampu menyembunyikan sebuah ijazah selama setahun. Ya, dari seluruh rakyat Indonesia, banyak sekali ratusan ribu orang mencari ini setiap hari tapi tetap tidak ketemu. Oke, jadi saya minta ibu-ibu habis ini kita ke tempat rektor lagi ya. Kita tanya, dan ke Fakultas Kehutanan kita tanya lagi, dan kami tidak akan berhenti. Meskipun ada yang tadi disebut, katanya saudara saya, saudara jauh lah, Rismon itu. Meskipun ada yang RJ, meskipun ada yang minta maaf, meskipun ada yang menyatakan ijazahnya asli, kami tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti sampai kalian jujur. Sampai UGM jujur, Rektor Ova Emilia jujur, dan kita juga menyayangkan ya, saya juga berbelasungkawa terhadap Pengadilan Negeri Solo yang sudah membuat keputusan yang begitu kacaunya. Sekarang begini saya tanya, kalau memang gugatan itu tidak jelas dan tidak boleh diterima, kenapa ditolaknya sekarang? Sesudah berbulan-bulan, sesudah ada puluhan saksi, puluhan alat bukti, bahkan ada teman KKN-nya Jokowi yang mengatakan dia itu Jack. Ya, kasihanlah ibu-ibu itu. Dia sudah datang dari Bekasi, kalau saya nggak salah ya, dari Bekasi. Bekasi ke Solo itu seperti ujung ke ujung dunia loh, ya kan? Capek sekali datang dari Bekasi ke Solo. Nah, jadi kasihan mereka, dan ternyata para hakim pengadilan Solo ini tidak punya hati nurani, tidak punya rasa kemanusiaan, sehingga ditolak gugatannya. Yang hari ini kita berbela-sungkawa untuk dua hal itu. Ijazah yang tidak ditunjukkan dan keputusan pengadilan Solo yang aneh bin ajaib. Jadi kita tidak berhenti ya? Masih semangat? Kayaknya karena panas nggak semangat ya? Semangat. Oh semangat, oke. Hidup KNPRI. Hidup apa lagi nih? Hidup agama. Hidup rela agama. Oke, terima kasih dari saya. Begitu aja, karena sebetulnya saya hanya wartawan yang ingin mencari kebenaran. Dan saya sangat ingin Pak Jokowi bisa membuktikan ijazahnya asli. Benar ini? Jadi buktikanlah Pak Jokowi, datanglah ke pengadilan, dan kita buktikan ijazah Anda asli. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih Mas Michael Sinaga dari Sentana TV. Bapak dan Ibu sekalian, ya semuanya masih tetap semangat. Semoga yang kuat kepanasan matahari, yang kurang sehat sakitnya hilang semuanya ya. Pulang semua tambah bugar. Ya, dari Jogja justru nanti dibanjiri rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Dan capek-capek setahun yang lalu di tempat ini, saya juga bersama beliau-beliau ini semuanya banyak sekali menuntut bukti bahwa Jokowi punya ijazah asli. Capek setahun, padahal sebenarnya kalau punya nggak perlu ada keributan. Nggak usah sidang sana sini, keluarga saling ribut, gitu, tetangga saling ribut, di mana-mana ribut hanya karena percaya dan tidak percaya. Ya, jadi ini sebenarnya gombal gombal mukiyo ya. Saya semuanya berharap UGM jujur. Ya, UGM jujur, bersihkan dari nama-nama yang sudah mencoreng UGM ini. Ya, sudah saatnya UGM jujur ya. UGM jujurlah, UGM ujurlah ya. Nikmati ora obah. Nah itu dia, mumpung masih diberikan kesempatan hidup ya. Golek donya ra ono tutuke ya. Ya, kepada Ibu Rektor dan semuanya ya, mari saya ajak, saya ingatkan untuk sadar, mumpung masih hidup, masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan. Nggak sulit dijemput malaikat ya.
Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita masih ada orasi dari Mbak Mary Samiri, perwakilan dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Semangat Mbak Mary, silakan waktunya. Enggak, sudah di... Karena ini urutan Nek Ramanut karo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya ya, Mbak Mary. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara yang sangat segar, betul ya? Kemudian masih bisa menikmati teriknya matahari di bundaran UGM, betul? Terik banget mataharinya ya. Alhamdulillah. Jadi begini ceritanya ya. Jadi begini ceritanya. Desember 2024 waktu itu kita bersama Bang Egy Sujana dari TPUA. Ya itu yang udah RJ. Jadi beliau mengajak kita KNPRI, yuk kita podcast. Podcast sehubungan adanya sayembara dari Ibu Megawati. Itu kita menyambut meme dari Ibu Megawati. Terlepas dari meme tersebut, oh sorry ada kecelakaan, asli atau palsu atau benar atau tidak, waktu itu kita menyambut tantangan dari Ibu Megawati. Isi memenya begini, yang bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi ya asli palsu akan diberi 16 miliar. Wow, itu asal muasalnya. Jadi kita podcast lah sama Bang Egy. Kemudian menyambung itu kami ke PDIP karena pengen kejelasan bener nggak nih Ibu Megawati ke sini. Ibu Megawati, kami terima tantangan untuk sayembara ini waktu itu. Sampai saya bisa kontak dengan ya pengacaranya, sampai Pak Hasto juga, seru sekali perjalanannya. Dan dipastikan oleh Pak Hasto bahwa Bu Mary, meme tersebut hoax. Tidak pernah Ibu Mega memberikan sayembara. Ya. Tapi pihak TPUA itu punya segepok yang namanya dokumen untuk ijazah Bapak Jokowi. Karena TPUA itu sudah mulai turun, mulai dari Bambang Tri, Gus Nur ya. Jadi itu sudah dari 2001, 2002 gitu, 2022 gitu ya. Jadi kita harus pahami, kasus ini bukan hanya setahun kemarin. Setahun kemarin itu cuma kita aja nih yang mungkin saya sih pemain baru lah ya. Artinya saya bukan siapa-siapa di sini. Saya cuma ngelihat, oh ini penting. Kalau ditanya siapa tokoh yang datang, ini kan selalu siapa tokoh yang datang. Saya minta berdiri, ibu-ibu semua deh. Ibu-ibu semua saya minta berdiri. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh berdiri. Masalahnya ditanya, ini tokoh yang datang siapa? Memangnya kita pikirin siapa tokoh yang mau turut hadir, betul? Memangnya kita pikirin siapa tokoh yang mau berkorban, berpanas-panasan di sini hanya untuk selembar ijazah ini nih. Orang yang peduli. Kita nggak mikir itu. Saya mau tanya, kalau Anda baru mulai kuliah, apalagi di universitas sekelas UGM, siapa yang paling berharap Anda lulus dengan baik? Mamanya, betul. Siapa yang paling berharap Anda lulus dengan kejujuran, berintegritas? Mamanya, betul kan? Bapaknya cuma masalah duitnya doang, betul lah? Ya, totalitas. Pasar Pramuka. Saya tanya lagi, ada nggak yang berharap kalau ibu punya anak ijazahnya bikin di Pasar Pramuka, ada nggak? Nggak
ada. Jadi nggak salah kalau kami mama-mama ini ada yang datang dari Jakarta, ada yang dari Serang, ada dari Banten, ada dari Bekasi, dari Jogja, turun ke sini untuk apa? Mengungkap kebenaran ini loh. Mengungkap kebenaran dari ijazah-ijazah yang sudah kita dapatkan dari KPU ya, dari datanya dari Pak Bonatua dan lain sebagainya, yang ternyata dan kalau kita betul-betul teliti, ya begini masa ijazah begini Bu, waktu daftar kemarin kita kalau untuk melamar kerja aja pasti kita kasih yang terbaik, betul nggak? Masa begini loh, ukurannya juga nggak simetris, kemudian legalisirnya juga nggak ada tanggalnya, tanda tangannya kalau saya di asuransi ya, sedikit tidaknya saya paham tanda tangan yang kurang lebih begitu deh, ya. Dan ini urusan negara dipakai main-main. Saya malu kalau saya jadi alumni Gajah Mada, saya turun ke sini. Apa susahnya sih mencari? Emangnya di grup, saya mau tanya, di grup WhatsApp lulusan atau alumni Fakultas Kehutanan tahun 85 ada nggak sih nama Jokowi? Ayo dong, saya tantang dong, ya. Alumni Fakultas Kehutanan Angkatan, katanya dia masuk 80, lulus 85. Ada nggak nama Jokowi di grup WhatsApp Anda, saya tanya? Atau yang lulusan Fakultas Kehutanan, gak usah angkatan dia, ada nggak nama Bapak Jokowi di situ? Ada nggak? Atau biasanya kalau kami itu ada grup yang langsung IKA, Ikatan Alumni, artinya semua satu universitas bisa masuk di situ. Ada nggak nama Jokowi? Biasanya kalau dia seorang pejabat, dia akan jadi dewan pembina di situ, betul? Ada nggak di Raya Agama dia jadi dewan pembina? Berarti apa itu? Udah jelas tidak diakui sebagai alumni, betul? Jadi jangan ngaku-ngaku, Pak. Anda nggak perlu nurunin buzzer, Anda nggak perlu sewa itu. Saya nggak mau nyenggol nama. Biasanya nanti kalau ada nyenggol nama, wah ini langsung deh Polda urusannya. Nggak main kita, Pak. Pokoknya Anda merasa sendiri. Ngapain Anda turunkan orang-orang, maksud saya orang-orang nggak penting yang kita nggak tahu apa tujuannya itu. Itu dia yang ngomong loh. Orang-orang yang tidak penting yang tujuannya cuma untuk ngeracau, tahu ngeracau, mengaduk-aduk. Kalau kita dituduh ada pendana, bener gak sih? Nah, ibu-ibu kesini datang dari Jakarta, siapa yang bayarin? Bayar sendiri. Nah, 350.000. Ntar tanya lagi nginepnya di mana? Emangnya kita nggak punya saudara di sini, betul? Iya. Nanti tanya lagi itu makan berjuta-juta, Jadi ini perjuangan yang tidak akan lelah kami cari. Di situ sudah ada nih, kami tidak lelah berburu ijazah Bapak Jokowi. Terima kasih ibu-ibu, silakan duduk. Ya, jadi kami sebagai mama-mama ini hanya merasa bahwa kewajiban kami untuk mengungkap suatu kebenaran. Karena kami tidak mau negara ini dipimpin oleh seseorang yang tidak punya integritas dan tidak punya kapabilitas. Kenapa? Karena dari satu kepalsuan ini muncul kepalsuan lagi, yaitu anaknya. Nah, anaknya ini juga PR juga buat kita. Saya bingung, saya minta kepada semua orang yang ada di atas, maksudnya pejabat-pejabat gitu loh, tolonglah ya, jangan sampai Anda tuh kayak seneng gitu loh jadi ABG, anak buah Gibran itu. Iya, kita nggak mau ya, masa orang nggak punya apa ya kompetensi. Orang yang punya profesional aja itu kan pakai kompetensi kan, pakai sertifikasi kan. Lah ini nggak tahu apa-apa ya, akhirnya ya itu cuma bisa bagi sembako, cuma bisa bagi skincare, aneh-aneh lah pokoknya. Iya, saya sampai bingung mau ngomong apa lagi. Nah, jadi setahun yang lalu akhirnya kami ya membersamai TPUA untuk langsung mengklarifikasi ke UGM dengan harapan dari UGM atau dari Fakultas Kehutanan memberikan kebenaran yang kita cari. Tapi ternyata waktu itu di perjalanan rombongan TPUA terhambat itu 5 jam di kilometer 185 Cirebon. Jadi sampai sini itu sekitar jam 11 siang. Padahal on schedule itu sekitar jam 8.
Yang masuk akhirnya Mas Roy, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tifa. Nah, pada saat itu mereka juga sebenarnya sudah dijanjikan akan ada dokumen, tapi ternyata zong, dokumennya tidak ada sama sekali. Cuma untungnya mereka punya record untuk skripsi. Ada hal yang menarik dari skripsi tersebut. Jadi ya semacam boleh dibilang rekayasa atau perbaikan-perbaikan di mana halaman dalam itu berbeda dengan halaman depan, masalah pengetikannya. Dan ini jelas kasat mata gitu loh. Ada salah satu upaya untuk mengelabui. Kalau bahasanya Termul itu ya bahasa bodoh-bodohan, dia ngomong wah lembarannya tuh di belakang, padahal udah dibilang udah nggak ada gitu ya. Itu hal yang lain. Nah, hari ini habis dari sini kami akan berbincang-bincang dengan Mas Bambang Tri yang sudah menjadi korban kriminalitas dari Bapak Jokowi. Karena kenapa? Pada saat dia mengkasuskan ya, itu sehubungan dengan buku Bapak Bambang Tri Jokowi Undercover, beliau di penjara. Sehingga TPUA menarik laporannya, menarik kasusnya ya, dan dianggap mereka menang. Padahal Bambang Tri itu adalah orang yang menggugat, tapi dia di penjara. Bagaimana lagi bisa berjalan kasusnya? Buku Jokowi Undercover itu dibredel, tidak boleh beredar. Dan Bambang Tri di penjara. Yang kami dengar istrinya diperkosa ya. Pokoknya ancur-ancuran ya. Apakah memang harus begitu upaya seseorang yang mengungkap kebenaran? Bambang Tri itu fokus di ijazah SMA, betul ya? Bambang Tri itu fokus di ijazah SMA. Hari ini kami akan berbincang dengan Bambang Tri lagi. Kami akan supaya membuka kembali ya lembaran untuk kasus ijazah SMA dari Bapak Jokowi. Karena menurut kami kalau memang ijazah SMA dari Bapak Jokowi itu tidak ada, ya kan, hasil dari buku Jokowi Undercover, nih, bagaimana mungkin ijazah S1-nya bisa asli, betul? Logika kan? Kalau ijazah SMA-nya tidak ada, bagaimana mungkin ijazah S1-nya itu asli? Jadi kita tarik mundur dulu sehingga yang di Jakarta nggak perlu ribut lah, masalah 20 miliar lah, masalah 50 miliar. Emang nggak ada ijazahnya, repot amat, bener nggak? Iya kan? Kemudian hasil penelitian dari Bonatua, Silalahi, dengan hipotesanya, hasilnya adalah ijazah Jokowi tidak ada. Jelas kan? Jelas sekali. Nah, apabila kita memasukkan gugatan kembali yang ujung-ujungnya di NO kemarin di Pengadilan Negeri Surakarta, hari ini kami mau menabur bunga atas matinya hukum di Indonesia, atas matinya kebenaran di Indonesia, dan atas matinya moral di Indonesia. Ayo, mana bunganya? Kita tabur bunga. Di sini kita taruh ijazahnya. Anggap aja udah mati dah. Ayo, silakan. Ayo, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita tabur. Jangan nutupin kamera. Di bawah aja nggak apa-apa, nanti kita tabur bunga ya. Ini ada bunga mawar cakep banget. Di mana? Di sini aja. Nanti kalaupun kita tinggal dilihat orang sini. Ya, jangan dihalangin. Nah, yuk silakan yuk, tabur bunga yuk. Tabur bunga ya. Iya dong. Kirim tabur bunga aja. Lempar. Lempar. Kamera saya. Gak apa-apa, tabur aja semua, biar aja. Udah dihabisin. Tabur bunga untuk Rismon karena dia meninggal ya. Udah meninggal kawan. Yang pastinya ini matinya hati nurani seorang Joko Widodo. Ih, gitu lemparnya. Buat Rismon ya. Ngalangin kamera. Lagi ibu-ibu silakan yang belum tabur bunganya. Ambil ini aja mau ditumpahkan gitu aja. Jadi ini adalah ungkapan kesedihan kita di mana hukum selalu dipermainkan di negeri ini. Padahal sudah jelas dari sidangnya tidak ada bukti secara administrasi yang membuktikan
bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Sehingga dari pihak dari pihak kita ya, mereka Pak Taufik itu sampai mengeluarkan sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini sudah dibacakan, konsepnya yaitu untuk Bapak Jokowi, Ibu Ova, kemudian dari Kapolri ya, dan wakil Ibu Bening ya. Sehingga kalau mereka menerima, ya kita anggap udah benar, mereka berani, karena sumpah pemutus itu benar-benar sumpah yang final untuk suatu keadilan. Tetapi sayangnya sumpah pemutus tersebut ditolak oleh hakim, sehingga sumpah pemutus tersebut tidak dibacakan baik oleh Bapak Jokowi, oleh Ibu Ova maupun oleh Bapak Listio Sigit Prabowo. Dan terakhir di NO-kan. Nah, tapi jangan salah, kalaupun dengan cara seperti itu kita masih dianggap kalah, para pendukung kita tidak akan menyerah. Pak Taufik akan mengajukan banding. Betul kan? Pak Taufik akan mengajukan banding untuk kasus kemarin, dan siap-siap akan ada CLS lagi di Jakarta ya. Kemudian CLS dari FPP TNI ada 9 jenderal, kemudian 5 kolonel dan 2 dari civil society yang sedang menggugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk perbuatan melawan hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada itu Polda DIY, bapak-bapak dari Polda DIY ya, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Dan PAM UGM, terima kasih bapak-bapak yang sudah mengawal kami. Dia bilang, siapa bilang mengawal katanya? Atau mengawasi kami? Atau memonitor kami? Kami emak-emak Pak, nggak bawa apa-apa Pak. Iya, paling jauh yang kami bawa potong kuku. Betul ya? Boro-boro kami bawa senjata tajam, jadi Bapak aman aja di situ. Ya, Bapak santai aja. Nasi gudeg masih ada nasi gudeg. Masih. Jadi ini gambaran kami yang sangat prihatin atas kasus ijazah Bapak Joko Widodo. Karena setelah Joko Widodo ini ada lagi PR kita yang sama beratnya, di mana dia sudah menaruh kakinya, yaitu anaknya, sebagai wakil presiden. Loh, gila nggak? Gila. Stres. Ini negara stres. Negara kacau banget. Gibran kayak gitu bisa jadi wakil presiden, yang milih yang blow on. Ya, saya tegaskan, yang milih yang blow on. Hanya demi duit. Saya tanya, apa motivasi Anda memilih Gibran sebagai wakil presiden? Terus terang, 2 periode kami ke Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo berdampingan dengan Bapak, enggak Bapak ada Gibran. Maaf Pak Prabowo. Tidak. Kami sudah nggak ada hati untuk memilih karena ada Gibran di situ. Karena kami yakin bahwa ratusan triliun yang dikeluarkan dalam Pilpres kemarin, ya, itu namanya kita buang ke laut percuma, betul? Begitu yang didapat cuma anak haram konstitusi, betul? Hanya anak yang pelangak-pelangak, betul? Dongo. Yang nggak berani ke universitas, ke SMA aja nggak berani, beraninya cuma ke PAUD. TK. Begitu dia ke SMA, begitu dia ke tempat fakultas, universitas, dia cuma bagi-bagi skincare. Apa itu wakil presiden? Hati-hati 2029, jangan sampai terulang lagi. Indonesia akan lebih rusak ya. 10 tahun udah cukup rusak oleh Bapak Jokowi, jangan lagi dilanjutkan oleh anaknya ya. Amin. Ini kegemasan kita, kenapa? Karena kita minta sebenarnya Bapak Prabowo bisa memperbaiki negara ini, betul ya? Kita sangat berharap Bapak Prabowo ya, abaikan itu Gibran, betul? Nggak usah dianggap itu anak, betul? Kirim jauh-jauh dia ke IKN, betul? Ya, kalau
Bapak mau kita berpihak atau mendukung Bapak, buang jauh-jauh Gibran, betul? Nggak penting. Biarin aja dia sama keluarga di situ, nggak penting. Atau tambah Bapak Jokowi aja situ ya. Karena kita juga capek Pak, ya berjuang kayak gini, tapi di pihak lain apa namanya? Pertama omon-omon, kedua kita nih dianggap orang gila loh sama mereka yang di situ, betul nggak? Wah ibu itu udah nenek-nenek, udah bawa tanah gini-gini. Kalian nggak paham bahwa Indonesia ini butuh orang yang benar. Kenapa? Karena Indonesia ini begitu kayanya, begitu ketemu pemimpin yang kacau ya begini, Anda jadi miskin. Anda cari hidup dengan jadi buzzer, betul? Padahal banyak pekerjaan lain yang bisa menghidupi kita. Kalau kita diberikan dengan pembagian SDA tersebut, wah kita ini udah kaya banget, semua rata. Tidak usah kerja ya. Buzzer ini adalah pekerjaan yang mungkin sekarang buat mereka ya cuma model jilat doang, ya. Jilat penjilat. Kalau negara ini benar, buzzer nggak dibutuhkan, betul? Ya dong. Karena kita sendiri yang akan memuji pemerintah, betul kan? Nggak perlu sewa buzzer. Apalagi sewa orang yang nggak penting-penting itu tuh. Capek deh. Ya, jadi begitu aja dari kami. Jadi kita ke rektorat ya, kita akan cek ulang bagaimana proses legalisir atau legalisasi dari fotokopi ijazah secara umum. Apakah yang kita dapat dari dokumennya Bapak Jokowi itu bisa kita terima? Ya, nampak dari sini kan? Tuh kan, lihat ya. Saya nggak yakin juga itu tanda tangan itu. Iya. Ya, kemudian tidak ada tanggal. Ya, jadi kata Bang Michael tadi ini apa dek? Bugil ya? Bugil. Oh bugil. Legalisirnya bugil. Tanpa pakai pelengkap, nggak ada pelengkapnya. Oh ya. Tidak jelas. Nah, saya menggugah alumni Gajah Mada. Kalau saya sendiri, kalau alumni saya ada yang istilahnya ya dibilang oh alumni universitasnya nih, saya akan bergerak sendiri, gak usah nunggu orang, betul? Betul. Saya akan bergerak sendiri, membuktikan nggak susah kok kayak balik tadi ya. Apa susahnya tinggal nyari grup WA-nya, masa nggak ada? Iya. Kalau nggak ada Pak Jokowi ya sudah dong, bener nggak? Betul. Berarti ya tidak diterima dia. Kan kalau di Natalis juga nggak pernah diundang kan? Sudah lah Pak. Masa mau bohong terus capek ya kan? Rakyat tuh lebih pinter Pak. Betul, apalagi alumni kan? Iya. Iya dong. Ibu alumni tahun berapa? Saya bukan alumni sini. Oh bukan di sini. Ada yang alumni UGM. Pak Ilham. Itu. Puiskun. Sini Bu, alumni. Tuh, coba nih. Para alumni UGM ini yang ngomong sendiri langsung. Bicara langsung. Tuh. Sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Yogyakarta. Para pejuang dan aktivis dari Jakarta, dari Sulawesi, kami ucapkan terima kasih telah hadir di sini. Kami sebagai tuan rumah, apapun yang bisa, yang mampu kami lakukan, tentu kita akan lakukan. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dan sebagainya dalam menyambut para aktivis yang sudah jauh-jauh meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Saya hanya menghimbau sebagai alumni dari Gajah Mada. Ya. Tentunya ingat bahwa Yogyakarta adalah kota yang menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak. Oleh karena itu saya menghimbau kepada segenap sivitas akademika Universitas Gajah Mada, berlakulah jujur karena Yogyakarta menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, ramah tamah. Jadi tersoreng sekarang ya. Oleh karena itu, saya mohon sekali lagi himbauan sekali lagi kepada para sivitas akademika Universitas Gajah Mada, berlakulah jujur, sekali lagi berlakulah jujur. Hari ini kita di sini berkabung karena telah matinya kejujuran itu. Maka Universitas Gajah Mada mempunyai kewajiban, mempunyai beban moral untuk menjaga dan menjunjung tinggi marwah kota Yogyakarta sebagai kota budaya, sebagai kota yang menjunjung tinggi keadilan dan etika serta moral yang tinggi.
Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa sudah jauh-jauh hadir ke Yogyakarta ini, tapi untuk menuntut keadilan, menuntut kejujuran. Namun sepertinya UGM pasif untuk menerima kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap berjuang. Walaupun kejujuran, keadilan, dan keberanian dari para aparat untuk mengungkap kebenaran ini, mari kita tetap berjuang untuk selalu sampai titik darah penghabisan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya yang hadir, dan sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang sudah jauh-jauh. Kami tidak bisa mendukung lebih dari itu, kecuali ucapan terima kasih. Semoga apa yang saudara-saudaraku dari jauh lakukan ini untuk mencari keadilan demi negara dan bangsa, demi semuanya, anak cucu kita. Kalau kita sekarang hidupnya masih enak, mungkin suatu hari kita tidak tahu apabila negara ini tetap seperti ini, keadilan tetap seperti ini, kejujuran tetap mati seperti ini, maka nasib anak cucu kita bagaimana, kita tidak akan tahu. Maka kita berjuang bukan untuk diri kita, kita berjuang untuk generasi penerus kita, anak cucu kita, agar negara ini tetap jaya seperti yang diamanahkan Pondok Karir kita semuanya. Terima kasih. Mungkin apabila ada salah ucap, salah sikap kepada saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri sini aja, mari. Nanti gue suruh ngomong. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada beberapa teman yang akan orasi, kemudian yang sekarang. Bilang Bu Mary. Isi berarti gitu. Bentar ya. Bu Mary. Bu. Ini satu lagi dari Jakarta ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua datang dari Jakarta, ya. Bapak Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, para pengacaranya, kalian adalah seorang yang pengecut. Kami tunggu, rakyat menunggu kejujuran dan keberanian Anda untuk menunjukkan ijazah asli Anda, ijazah aspal asli atau palsu Anda ditunggu oleh rakyat. Kalau tidak berani, tidak perlu jadi manusia. Tunggu ajab dari Allah, itu aja Pak Jokowi. Kami rakyat sudah bosan. Untuk Bapak Prabowo, tolong diproses ini semua masalah. Tidak selesai ini. Kapan mau selesai? Apa sampai menunggu kiamat? Untuk Bapak Jokowi, ijazah Anda adalah Universitas Gajah Mada. Tolong untuk Ketua BEM, Mas Tio ya, kalian singgung itu masalah ijazah Jokowi yang palsu, ya. Kalian jangan menyinggung-nyinggung yang lain. Fokus ke ijazah palsu, karena kampus kalian sudah diobrak-abrik sama satu orang yang namanya Joko Widodo. Tolong ya, Ketua BEM, semua seluruh Indonesia. Kami Ibu Pertiwi yang melawan, kami Ibu Pertiwi yang ingin melihat keadilan, kedamaian, dan hak asasi manusia. Hukum yang harus ditegakkan harus berdiri di Indonesia ini. Jangan kalian mau diobrak-abrik dan diinjak-injak oleh oligarki, oleh keluarga Joko Widodo dan keluarganya. Demikianlah dari saya. Kami perwakilan dari Jakarta jauh-jauh datang ke Jogja untuk meluruskan ijazah Anda asli atau palsu Bapak Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berpanas-panas membela demi membela negara yang kita cintai. Tentu bukan suatu upaya yang mudah bagi kita. Bagaimana mewujudkan negara yang aman, sentosa, adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh Cinawi, kata orang Jawa.
Dan di sini dalam kepemimpinan beberapa presiden yang ada di Indonesia, kita mencatat sejarah yang sudah kembali purna tidak menjabat presiden, ternyata menjadi rakyat biasa, tidak bisa membuktikan bagaimana dia kembali kepada rakyat, menjadi rakyat. Kita menuntut, hanya satu, menuntut kejujuran. Dan dalam sejarah bangsa Indonesia, saya mencatat mantan presiden yang paling buruk, mantan presiden yang tidak bisa kembali menjadi rakyat selayaknya rakyat. Seharusnya tatkala purna tugas, tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, mampu memberikan kewibawaannya, marwahnya sebagai seorang laki-laki, sebagai rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya dalam 1 tahun ini, satu mantan presiden dan berhasil membuat kacau balau bangsa ini. 10 tahun memimpin, ternyata daya rusaknya luar biasa. Betul? Merusak di segala lini. Merusak dari segala bidang, bahkan tanah-tanah kita sudah dimiliki oligarki. Itu suatu kesedihan bangsa kita. Bumi pertiwi kita menangis, bumi pertiwi kita benar-benar berontak. Hanya saja masih banyak manusia-manusia yang tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam bangsa ini. Hal ini tentunya merupakan cerminan kebobrokan dari pihak UGM, kebobrokan dari pihak kepolisian, terutama Kapolri, dan dari pihak Pak Jokowi sendiri sebagai mantan presiden. Hanya soal segerintir 1 lembar ijazah ternyata membuat kacau satu bangsa ini sampai 1 tahun belum pernah kelar, belum bisa kelar. Kami hanya menuntut sebagai rakyat ini, berikan apa yang memang hak kebenaran itu ditunggu oleh rakyat. Kemarin menjadi presiden mengemis-ngemis minta suara kepada rakyat, sampai anggota KPPS sekian ratus orang meninggal tanpa diusut. Itu suatu prestasi yang sangat buruk sekali. Dan sangat buruk sekali dari beberapa presiden, ternyata yang jadi mantan presiden dalam sejarah Indonesia, mantan presiden yang paling buruk. Dari sini saya hanya bilang, kehidupan kamu tidak akan lama. Kita hanya mati, hanya menunggu kematian kita, Pak Presiden. Pak Presiden mantan ya, mantan Presiden Jokowi. Jadi sebagai mantan harusnya kamu berpikir kehidupan kamu tidak akan lama, karena kita hidup hanya menunggu kematian. Dan apa yang sudah kamu jabat nanti tentunya tidak lepas, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua harta akan kamu tinggalkan, semua anak cucu kamu tinggalkan, semua orang-orang yang membela kamu akan kamu tinggalkan, semua termol-termol kamu akan kamu tinggalkan, dan tidak akan membantu kamu tatkala kamu masuk ke liang kubur untuk menerima azab dari Allah, untuk menerima pertanggungjawaban dari Allah. Saya hanya bisa bilang sebagai rakyat biasa, dan kamu sebagai orang yang pernah menjabat di kepresidenan ini, silakan berhentilah dan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, dan pertanggungjawaban kamu di depan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya masih ada komitmen yang akan disampaikan oleh Mas Ilham. Beliau setelah Mas Ilham. Nanti, beliau sebelum saya. Enggak, statement sudah penting sekali justru sekarang. Puisi enggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seluruh elemen aksi yang dilakukan hari ini, khususnya dari Jakarta, ada dari Jogja, macam-macam yang elemen, ada dari GMKM, ada dari pejuang perubahan. Dan ternyata kan ini yang saya akan membacakan statement. Sedikit saya akan review ya. Masalah data bersama kami ya dari Rela Agama. Kami resmi dari Rela Agama, kemudian pada tahun kemarin kita membantu suatu penelitian. Mungkin teman-teman Rela Agama masih ingat, dia namanya Rela Agama Bergerak. Ya, Rela Agama Bergerak. Dan setelah Rela Agama tahun lalu selesailah semua rela yang lain-lain. Kembali lagi ke Rela Agama yang saat ini ada. Humanis. Itu pertama.
Kemudian kedua, waktu saya juga meralat seminar Jokowi nasional, sampai saat ini masih menjadi Dewan Pengarah dan Antara. reformasi Dia kepolisian, masih pejabat itu yang negara. bagi saya Dia masih lama. mendapatkan uang dari negara. Jadi dia Maka berhak, Kapolresnya itu, atas nama rakyat Kapolresnya berhak untuk tahu yang nguyak-nguyak seluruh copet, seluruh yang kecopetan, dokumen yang terus dimiliki, malah termasuk dijadikan ijazah, tersangka itu loh. kelahiran, Akhirnya dia dicopot. kejelasan dan Itu kenal studinya. banget dengan Jadi saya. jangan sampai Ya Allah. bertanya tidak salah itu, karena dia masih menjadi kita berharap Jokowi untuk menunjukkan kalau beliau dipecat ya dari Danantara. Oke, saya sekarang membacakan pernyataan sikap elemen masyarakat untuk transparansi ada Jokowi yang jadi bukan semakin rendah, bahkan semakin banyak membuat korban. Saya cuma dekat sini loh, kapan-kapan kalau ke Jogja. Apakah pasca putusan PN Solo 14 April kemarin, gugatan Citizen Lawsuit yang kebalik. abu-abu akan meredakan kasus ijazah Jokowi sulit untuk memastikan akan selesai. Bahkan ada kelompok masyarakat sipil dan PN Jakarta. Ada pihak yang diuntungkan, tapi ada pihak yang dirugikan dengan kasus ijazah Jokowi. Yang diuntungkan jelas bermotif ekonomi atau jabatan politis, tetapi yang dirugikan adalah kalangan akademisi, kelompok moralis, para praktisi hukum, bahkan elit politik. Pertanyaannya, kemana muara kasus ini akan diserahkan? Kami, Rela Agama dan elemen masyarakat untuk transparansi kasus ijazah palsu Jokowi ingin mengingatkan kembali 1 tahun yang lalu yang datang ke pihak rektorat kampus ternyata Universitas Gadjah Mada untuk mempertanyakan kejelasan status ijazah Jokowi. Apakah ijazahnya sesuai dengan standar administratif yang dikeluarkan pihak UGM? Pertanyaan itu belum jelas hingga hari ini. Sebagaimana telah dilakukan uji otentisitas oleh Jokowi Suryo dan Dr. Tifa yang keduanya alumni UGM atau oleh Bapak Bonatua di Pengadilan Jakarta. Secara hukum, beberapa kali sidang yang terakhir ijazah pun tidak jelas keputusannya. Di ranah publik, perdebatan pun di media sosial atau televisi justru memunculkan konflik sosial. Sedangkan para tokoh nasional ingin menyelesaikan masalah malah ditolak dan dibully seperti yang dihadapi oleh Bapak mantan Wapres Yusuf Kala. Hari ini kami hadir untuk mengingatkan peristiwa 1 tahun yang lalu serta merespon keputusan Pengadilan Solo yang semakin tidak jelas status ijazah tersebut. Capek, lelah, frustasi, bahkan merusak akal sehat sebuah ijazah yang seharusnya sederhana justru ruwet dan semakin rumit. Klaim Jokowi akan menunjukkan ijazah pengadilan hanyalah kebohongan semata. Forum pengadilan yang ada di Solo nyatanya tidak digunakan oleh Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Sebagai bagian dari alumni Universitas Gadjah Mada dan elemen masyarakat, kami mendesak: 1. Mendesak pihak Bapak Jokowi dengan sikap kenegarawanan untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik sebagai tuntutan masyarakat. 2. Penggunaan ijazah yang sudah berkali-kali dipergunakan untuk pada saat pemilihan wali kota Solo 2 periode, pendaftaran Gubernur DKI, serta 2 kali untuk pendaftaran Presiden RI. Maka dengan ini kami nuntut baik pihak Jokowi, KPU daerah Surakarta, KPU DKI Jakarta, ataupun KPU Pusat untuk memperdengarkan salinan atau legalisir ijazah Jokowi. 3. Kepada pihak Universitas Gadjah Mada, kami sebagai bagian alumni Universitas Gadjah Mada dan masyarakat menuntut untuk kembali transparan dan jujur untuk membuka data ke publik mengenai status keaslian ijazah Jokowi. 4. Dan mendesak pihak-pihak terkait dengan kasus ijazah palsu ijazah Jokowi untuk melakukan proses hukum secara transparan dan profesional. Yogyakarta, 15 April 2026. Kami dari elemen yang menginginkan kebenaran dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup. Pak Arto, Pak. Sini Pak. Bapak di sini aja langsung tutup Pak. Biar ada spanduk. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali. Berikutnya kita akan mendengarkan puisi dari sahabat kita, Dr. Irwan Jamaluddin. Untuk itu, kepada Mas Irwan, waktunya dipersilakan. Sini aja Mas. Dari Jepang. Ya, beliau barusan datang dari Jepang ya. Tapi masih belum putih ya. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenalan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya dalam acara ini secara fisik baru pertama kali hadir di sini, tetapi secara roh saya terus mengikuti dari awal. Hari ini saya akan bawakan puisi yang saya tulis khusus pagi ini dengan judul Mempagikan Cuaca. Mempagikan cuaca. Di atas angkasa Jogja, terang benderang bercahaya. Matahari merekah menampakkan muka, Mantap. membuka tabir kegelapan punggawa dan cendekia dan cacat budaya. Mantap. Wahai pelajar dan wajah pelajar dan pekerja riang gembira mengayun langkah Indonesia. Mereka yakin matahari takkan mensenjakan pagi, tertata rapi, menghidupkan makna hidup bermakna. Di sini masih tertumpuk tebal budaya pujangga, mencegah kehancuran hidup berbangsa. Penduduk Jogja ramah menyapa ibu-ibu, bapak-bapak dari berbagai belahan dunia. Pengelola warung kaki lima menyapa berbangsa. Enggak kelihatan. Ya sini saya megangnya biar abang gampang gitu. Sini aja. Nggak kelihatan. Pengelola warung kaki lima membangsakan pengunjung, melepaskan rasa, ramah mengorangkan manusia, dan mau cari apa, dan mau makan apa, dan mau minum apa. Perilaku pelayan terang bercahaya, ini harapan Indonesia ke muka. Pelayan-pelayan di Senayan bersama Istana Durjana semakin memendungkan dan mensenjakan bangsa. Mereka telah menjadi orang kehilangan manusia, kehilangan sukma, wajah tanpa rupa, tidak memanusiakan orang, tidak membangsakan bangsa, membangun imperium setek tank, tempat bersarang keong beracun, berkuku dengan ulat bulu, menggatalkan bangsa. Dari Jogja akan mempagikan cuaca Indonesia. Wahai jiwa-jiwa yang waras, mari bersatu padu melawan keong beracun dan berulat bulu sebelum memangsa punah penghuni dan pertiwi secara mengenas. Mereka sedikit pun tanpa merasa malu berpesta pora di atas panggung atas kucuran keringat dan darah penderitaan orang ramai. Mari beramai-ramai bersama-sama dari segala penjuru Nusantara mempagikan cuaca Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Irwan Jamaluddin, Direktur Eksekutif, pendiri dan pemilik tunggal Lembaga Riset Tulang Belang. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kasih, terima kasih banyak Mas Non, Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada penutupnya. Jadi tolong, ini ada yel-yel nasional. Bapak Ibu, di tempat ini setahun yang lalu kami diberikan mic dari Bang Resmon Sianipar, kemudian ke Dr. Tifa, kemudian diserahkan ke saya, dan saya mengucapkan yel-yel nasional spontan. Bunyinya seperti ini: UGM jujurlah, UGM jujurlah. Jokowi, mana ijazahmu? Jokowi, Belgedes. Belgedes itu artinya omon-omon, tidak bisa dipercaya, nggak ada harga dirinya. Itu spontan. Untuk itu yel-yel ini mari kita sampaikan bersama-sama. Yuk, moga-moga yel-yelnya. Ini yel-yel nasional ini. Di tempat ini setahun yang lalu spontan, ya, mic dari Resmon Sianipar, kemudian ke Dr. Tifa, kemudian diserahkan ke saya, dan muncullah yel-yel ini. Harus kuat, ya.
Jadi UGM jujurlah, UGM jujurlah. Jokowi mana ijazahmu? Jokowi Belgedes. Saat Belgedes tangan kita demikian ya. Ini harus gempar ya. Monggo. Ayo, Mak. Yuk, semua hafal ya. Jokowi. Sampai kemasannya sendiri. Ayo. Apa? Ini aja. Ya. Jadi 2 kali Jokowi. Itu tuh Mik. UGM jujurlah, UGM jujurlah. Jokowi mana ijazahmu? Jokowi Belgedes. Wajahnya, miminya harus menjijikkan. Yang terakhir, ya, ya. Ya, bebas. Mulai. 1, 2, 3. UGM jujurlah, UGM jujurlah. Jokowi Mana ijazahmu? Jokowi Belgedes. 1, 2, 3. UGM jujurlah, UGM jujurlah. Jokowi mana ijazahmu? Jokowi Belgedes. Wek. Loh, saya nomornya udah ada di mereka semua. Ini punya siapa? Ubahnya sekali. Semuanya dari